Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'd. Para penuntut ilmu dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada antum semua. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali di pelajaran tafsir Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tafsir ringkas dari surah Al-Bayyinah. Sebelumnya, kita baca dulu surah Al-Bayyinah beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah, yaitu Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Tafsirnya kita jelaskan dari tafsir Al-Muyassar yang ditulis oleh kelompok ulama ahli tafsir. Ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tafsirnya, lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin tarikina kufrahum hatta ta'tiyahumul alamah allati wu'idu biha fil kutubis sabiqah. Orang-orang kafir, baik itu Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan agama mereka atau kekufuran mereka sampai datang kepada mereka tanda yang dijanjikan dalam kitab-kitab
mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala membagi orang kafir menjadi dua kelompok. Yang pertama disebut dengan ahli kitab dan yang kedua adalah orang-orang musyrik. Ahli kitab adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kitab kepada mereka, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kepada Yahudi Allah Subhanahu wa taala berikan Taurat melalui Nabi Musa alaihissalam, dan kepada Nasrani Allah Subhanahu wa taala berikan Injil melalui Nabi Isa alaihissalam. Adapun yang kedua yaitu orang-orang musyrik adalah kaum non ahli kitab, yaitu para penyembah berhala dan semisal mereka. Nah, orang-orang kafir ini, baik itu ahli kitab ataupun orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan ajaran atau agama mereka sampai terbukti apa yang ada dalam kitab-kitab mereka. Itu kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu, apa bukti yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka? Dijelaskan di ayat berikutnya, yaitu Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Yang dimaksud dengan bukti tersebut adalah wahya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu Qur'anan fi suhufin mutahharah. Yang dimaksud bukti di kitab-kitab sebelumnya adalah Rasulullah, tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membacakan Al-Qur'an kepada mereka dalam lembaran-lembaran yang suci. Kemudian dalam kitab tersebut terdapat apa saja? Dijelaskan di ayat berikutnya, fiha kutubun qayyimah, fi tilka suhuf akhbarun sadiqah wa awamiru adilah tahdi ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Di lembaran-lembaran itu terdapat kabar yang benar dan perintah yang adil yang menunjuki atau yang membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perihal ahli kitab, yang mana mereka atau dalam kitab mereka terdapat kabar, terdapat informasi datangnya Rasulullah SAW, namun ketika Nabi diutus, mereka malah menolaknya, dan sehingga mereka terpecah belah. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Tafsirnya, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فِي كَوْنِ محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لما يجدونه من نعته في كتابهم إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل فكانوا مجتمعين على صحة نبوته فلما بعث جحدوها وتفرقوا. Dan tidaklah orang-orang ahli kitab itu, baik itu Yahudi dan Nasrani, berselisih atau berbeda pendapat tentang kenabian, tentang bahwa Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah seorang Rasul yang hak, karena mereka dapatkan namanya dan juga sifatnya dalam kitab-kitab mereka, kecuali setelah jelas kepada mereka bahwa Nabi SAW lah yang dijanjikan dalam kitab-kitab mereka, baik Taurat dan Injil. Jadi mereka sepakat tentang sahnya, tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus di tengah-tengah mereka, mereka malah menolaknya, malah menolak ajarannya, dan sehingga mereka berpecah belah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa ajaran agama Islam itu adalah satu, yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam, sejak Nabi Adam alaihissalam, sampai kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sama, yaitu tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Allah Taala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ.
Wa ma umiru fi sa'iris syara'i illa liya'budullaha wahdahu qasidina bi'ibadatihim wajhah. Padahal mereka itu, orang-orang sebelumnya ahli kitab, ataupun kaum-kaum nabi sebelumnya, dalam semua syariat itu hanya diperintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'ilina 'ani syirki ilal iman. Juga condong dari kesyirikan menuju keimanan. Juga wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat adalah wadzalika huwa dinul istiqamah wa huwal Islam. Jadi itulah agama yang lurus, yaitu Islam. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ajaran yang sama yang diperintahkan kepada syariat atau kepada kaum-kaum sebelumnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjauhi kesyirikan, lalu melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan itulah agama Islam yang lurus. Hunafa di ayat ini maksudnya adalah condong dari kesyirikan menuju keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang balasan orang-orang kafir kelak di akhirat. Apa yang mereka dapatkan ketika mereka membangkang atau menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Tafsirnya, "Innal ladzina kafaru minal yahudi wan nasara wal musyrikin iqabuhum naru jahannam khalidina fiha ulaika hum asyaddul khaliqah syarran." Sesungguhnya orang-orang kafir, baik Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang musyrik, hukuman mereka kelak di akhirat adalah neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalamnya, dan mereka itulah makhluk yang paling jelek. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, semua orang kafir, apapun agamanya, baik itu Yahudi, ataupun Nasrani, ataupun musyrik, ataupun agama-agama lainnya selain agama Islam, maka kelak di neraka mereka akan kekal. Dan orang-orang kafir inilah makhluk yang paling jelek. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua orang-orang kafir, apapun agamanya, mereka akan masuk neraka. Kemudian di sini juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kekalnya neraka. Dan juga menjelaskan kepada kita makhluk yang paling jelek adalah orang-orang kafir, apapun agamanya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang balasan bagi orang-orang yang membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang beriman kepada beliau. Allah taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum syarrul bariyah." Tafsirnya, "Innal ladzina saddaqullah wattaba'u rasulahu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul khalq." Sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga mengerjakan amal saleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jadi di ayat ini, kebalikan dari ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang beriman membenarkan Allah dan Rasulnya dan juga beramal saleh adalah mereka makhluk yang paling baik, sebaik-baik makhluk. Lalu di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman itu, bagi orang-orang yang membenarkan Allah dan mengikuti Rasulnya dan juga beramal saleh, berupa firman Allah Subhanahu wa taala, "Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah." Tafsirnya,
jazaohum 'inda rabbihim yaumal qiyamah jannatu iqamatin wastiqrarin fi muntahal hasan. Jadi balasan orang-orang yang beriman tadi dan beramal saleh atau yang membenarkan Allah dan juga mengikuti Rasulnya dan juga beramal saleh di hari kiamat kelak akan meraih surga yang kekal dan tetap, atau di sini disebutkan surga Aden yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat atau kriteria surga ini, tajri min tahti qusurihal anhar khalidina fiha. Surga yang di bawah istana-istananya mengalir sungai-sungai. Selain itu, mereka para penghuni surga, yaitu orang-orang yang beriman tadi dan juga beramal saleh, kekal di dalam surga selama-lamanya. Bukan hanya itu, radhiyallahu anhum faqabila a'malahumus salihah. Allah pun ridho kepada mereka dan Allah terima amal soleh orang-orang yang beriman tadi. Wa radu anhu bima a'adda lahum min anwa'il karamat. Dan orang-orang yang masuk surga itu pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kemuliaan-kemuliaan tadi, berupa surga dan segala isinya. Dan dzalikal jazaa'ul hasan liman khafa Allah wajtanaba ma'asih. Adapun pahala yang indah dan bagus tadi berupa surga diperuntukkan bagi siapa? Yaitu bagi yang takut kepada Allah dan menjauhi maksiat kepadanya. Jadi, hadirin sekalian, di surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir, apapun agama mereka, baik itu ahli kitab, Yahudi, Nasrani, maupun orang-orang musyrik, mereka tidak akan meninggalkan agama atau ajaran mereka sampai datang bukti kepada mereka. Yaitu berupa Nabi SAW yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, kepada ahli kitab dan juga pada orang musyrik, mereka malah mendustakan Nabi Muhammad SAW. Padahal ajaran mereka juga ajaran Nabi Muhammad SAW adalah sama, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Karena itulah Islam yang benar, Islam yang lurus. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat dari dustanya orang-orang ahli kitab atau orang-orang musyrik atau semua orang kafir, bagi mereka adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka itulah makhluk yang paling jelek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang beriman, yang membenarkan ajaran Rasulullah SAW, yang mengikuti Rasulullah SAW, bahwa merekalah makhluk yang paling jelek, yang paling baik. Ganjarannya adalah mereka akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala, surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka juga kekal di dalamnya dan Allah pun ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan semua ganjaran ini tidak diberikan kecuali kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi maksiatnya. Demikian tafsir surah Al-Bayyinah yang bisa dijelaskan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.